Ya banyak komenan-komenan negatif dan teman-teman bisa baca sendiri lah gimana komenannya netizen di postingan dari. Selamat malam teman-teman. Ada berita yang menarik nih tadi ya tentang Danantara yang bakal kucurin 20 triliun rupiah dana untuk peternakan ayam dengan tujuan untuk mendukung program makan bergizi gratis. Apa sih yang harus dilakukan gitu atau bagaimana sih pandangan kita? Nah, di sini gue bakal bahas tentang dua sisi ya, tentang dugaan positif, prasangka positif gue, dan satu sisi adalah dugaan negatif yang mungkin kebanyakan dari netizen itu pasti negatifnya itu banyak banget ya. Jadi kita bahas dua sisinya nih. Nah, sebelum kita bahas dua sisi, yuk kita cermati dulu maksud dan tujuan dari berita tersebut itu apa. Jadi teman-teman, pemerintah melalui Danantara akan menggelontorkan dana senilai 20 triliun untuk membangun peternakan ayam pedaging dan petelur di seluruh Indonesia. Oke, sekali lagi ya, di seluruh Indonesia. Nah, pembangunan itu sekaligus untuk mendukung program MBG pastinya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dia mengatakan bahwa pembangunan peternakan ayam pedaging dan petelur ini akan difokuskan di wilayah-wilayah yang masih mengalami kekurangan pasokan ayam dan telur. Oke, adapun pembangunan peternakan ayam pedaging dan petelur ini akan mulai dibangun pada Januari 2026. Pada periode yang sama, anggaran jumbo itu mulai dikucurkan. Nah, secara total, rencana investasi di sektor pertanian dan turunannya mencapai 371 triliun. Istimewa. Ya, jadi dari sektor pertanian dan segala turunannya kalau di total itu 371 triliun. Oke. Nah, di sini teman-teman selengkapnya nanti bisa baca di bisnis.com ya. Itu ada di situ beritanya. Kita fokus pada Danantara yang 20 triliun khusus peternakan ayam ya, dari mana di situ ada ayam petelur dan ayam pedaging, ayam potong khusus untuk memasok MBG. Jadi kita lihat dari sisi positifnya dulu. Nah, gue nggak bicara 20 triliunnya dulu teman-teman, saking banyaknya gue belibet nih. Gue nggak bicara 20 T-nya dulu, jadi gue bicara tujuannya apa gitu loh. Nah, kalau misalkan dari sisi positif, ya tujuannya mungkin ingin mengontrol harga ayam di pasaran pasti naik lah ya. Dimana MBG tiap hari programnya itu terus ada, mungkin kecuali hari libur, MBG itu terus ada dan tiap hari terus masak dan mereka tiap hari butuh pasokan entah itu sayur, beras, kemudian daging, entah itu daging ayam ataupun daging sapi dan kambing. Intinya mereka tetap butuh pasokan itu. Nah, seperti yang kita tahu kalau misalkan pasokan itu terus terjadi setiap hari dengan jumlah yang sangat besar, maka supply di pasar itu akan jauh berkurang ya, karena demand yang terus tinggi ya. Jadi karena demand yang terlalu tinggi dan kemungkinan akan terjadi excess demand, maka supply nggak bisa memenuhi demand itu. Nah, maka harga ayam di pasar itu kemungkinan akan naik gitu loh dari hari-hari sebelumnya, entah itu pasokan telur ayam maupun ayam daging. Begitu juga gue rasa di sektor sayur dan lain sebagainya. Nah, di komen-komen tersebut, dari berita tersebut tuh ada yang bilang bahwasanya di daerah Kalimantan, saya nggak tahu daerahnya di tepatnya di mana ya, cuman dia komen di situ bahwasanya harga daging ayam itu udah mulai naik sejak adanya MBG. Jadi tujuan pemerintah untuk menyeimbangkan demand yang makin tinggi, nih kita positive thinking nih ya, untuk menyeimbangkan demand yang makin tinggi di tengah supply yang terbatas, maka pemerintah ingin nambah supply-nya dengan membangun peternakan ayam. Bagus nggak? Ya, kalau dari sisi positifnya dengan hal itu bagus sih gitu loh. Kita di luar konteks yang 20 triliun. Nah, itu bagus nggak? Bagus banget gitu. Balik ke tujuan awal MBG, katanya MBG bisa menggerakkan sektor-sektor perekonomian yang terkait di masyarakat. Oh, gue setuju sih. Mungkin kalau misalkan MBG itu butuh pasokan ayam, nanti tinggal dari peternak-peternak lokal yang menyediakan supply-nya. Telur juga begitu. Jadi dari peternak telur ayam di situ juga bisa menyediakan supply-nya, maka itu akan muter terus. Cuman dampaknya tadi teman-teman. Dampaknya apa? Kalau misalkan supply-nya tidak mampu memenuhi demand, yang terjadi adalah harga daging-daging tadi bakalan naik. Nah, maka pemerintah, karena gue di sini sisinya positive thinking dulu, negatifnya nanti ya di akhir video. Nah, karena demand-nya terlalu tinggi, pemerintah mencoba ngatur supply. Nah, kalau misalkan supply-nya diatur, maka yang harus ditambah apa? Daging ayamnya. Ya, let's say lah kita impor daging ayam. Cuman kan daripada impor kita mending bangun peternakan ayamnya sendiri. Mungkin itu maksud pemerintah. Ya, anggaplah itu gitu. Daripada kita impor ya udah kita mending ternak ayam aja sendiri dengan dana yang digelontorkan tadi. Kemudian pasokan telur juga, di mana telur merupakan salah satu menu andalan ya, hampir tiap hari di MBG itu pasti ada telur. Nah, telur juga pasokannya pasti terbatas juga. Maka dari itu pemerintah daripada impor telur, ya telur jarang sih diimpor, nanti pecah di tengah jalan kan. Ya mending kita kembangin aja ayam petelur di situ, peternakan ayam petelur.
Dan untuk program ini pemerintah akan bangun peternakan ayam dalam jumlah yang 20 triliun tadi bisa dikatakan bagus kalau misalkan difokuskan memang pada daerah-daerah yang minim pasokan. Nah, misalkan dalam satu kabupaten nih, peternak ayam petelur maupun ayam pedaging, ayam potong itu hanya sedikit ya. Jadi ketika MBG dilakukan, dijalankan, satu kabupaten ini itu harus impor telur dari luar daerahnya dulu. Akhirnya muncullah biaya transportasi ke situ, ke wilayah tersebut. Di mana wilayah tersebut untuk MBG aja dia nggak mencukupin, apalagi buat kebutuhan masyarakat, sehingga harga daging ayam dan telur ayam itu bakalan naik. It's okay gitu loh kalau misalkan itu. Jadi yang dinotis ya tadi wilayah yang bener-bener minim banget pasokan ayam petelurnya dan ayam potongnya. Jadi bangunlah di situ, bagus banget gitu kan. Dimana sarjana-sarjana yang alumni fakultas peternakan itu pasti keserap banget juga ketika mereka lulus. Dan gue yakin orang-orang yang jago dalam ternak ayam pedaging dan ayam petelur itu pasti banyak juga. Komunitasnya bahkan banyak. Gue coba cek-cek di Facebook ya, di grup-grup, di situ banyak komunitas ayam petelur, komunitas ayam potong dan lain sebagainya. Gue yakin orang-orang itu udah jago-jago. Tinggal dana aja sih gitu kan. Nah, jadi buat kota ataupun kabupaten yang minim pasokan, ada nggak sih kota atau kabupaten yang ayam petelur maupun ayam potong itu sedikit gitu? Gue yakin ada di Indonesia. Kalau kita berbicara konteksnya seluruh Indonesia, gue yakin pasti ada. Kalau misalkan pemerintah melakukan hal ini, gue rasa bagus ya. Karena kita ngomongin sisi positifnya dulu, maka harga ayam potong, daging ayam, dan telur ayam itu bisa jauh lebih terkontrol gitu kan. Berikutnya adalah sisi dugaan negatifnya ya. Kita berprasangka negatif. Tadi kan kita prasangkanya positif nih. Nah, sekarang kita berprasangka negatif atau prasangka buruk atau suuzon lah gitu. Nah, sekarang kita ngomongin seuzonnya atau prasangka negatifnya. Langsung kita pasti tembak 20 triliun. Itu gede banget loh ya, 20 ribu miliar. Ya, berarti 20 ribu, 1 triliun itu 1000 M. Berarti kalau 20 triliun, 20 ribu M. 1 M itu 1 juta-juta. Nah, kalau misalkan kota dan kabupaten di Indonesia itu ada berapa, maka tiap kota kabupaten itu akan kebagian berapa. Kalau misalkan, let's say lah dipukul rata itu 20 triliun untuk kota kabupaten. Coba kita hitung bareng-bareng. Jumlah kota dan kabupaten di Indonesia. Berdasarkan data terbaru. Oke, berdasarkan data terbaru, Indonesia itu punya 416 kabupaten dan 98 kota dengan total 514. Oke ya, 514 note teman-teman. Dan kita coba kalikan dengan 20 miliar. 20 triliun nih. 20 triliun, 20 tuh 23, tuh 23. Ini baru 200 juta, 2M. Oke ya, tuh 23 nih 2 triliun, nih 20 triliun dibagi 514. Maka dalam satu kota satu kota atau kabupaten nih, maka dia akan dapat pasokan 38 miliar. Oke, 38 M 900 sekian lah. Let's say 38 M lah, kita potong ke bawah. Ya enggak sih, 39 M per kota kabupaten, teman-teman. Nah, jadi untuk satu kabupaten itu adalah 38 miliar 910 juta rupiah. Nah, gue pernah ngitung-ngitung karena gue juga punya cita-cita untuk bikin bisnis ayam petelur. Itu satu kandang dengan kapasitas 1000 ekor itu sekitar 200-an juta, sekitar itulah kurang lebih ya, tergantung wilayah dan lokasi masing-masing. Kemudian 200 juta ke 38 M itu masih jauh. Jadi kalau misalkan satu kandang ayam petelur itu katakanlah dengan 1000 ekor itu 900 juta, berarti kalau misalkan 200 juta, kalau 1 M saja kita dapat 5. 1 M nih dapat 5 kandang. Kemudian kalau misalkan 10 M berarti dapat 50 kandang. Dan ini 38 miliar itu dapat berapa kandang, teman-teman? Kalau misalkan dengan kapasitas 1000 ekor. Ya pasti masyarakat dengan komenan-komenan yang ada itu kebanyakan mereka nggak setuju gitu loh dengan 20 triliun. Kayaknya kalau misalkan pemerintah mau bangun peternakan ayam dengan dana yang nggak segede itu, mungkin masyarakat lebih setuju. Tapi kalau 20 triliun itu gede banget ya. Ini gue udah hitung rata tiap kota kabupaten yang sejumlah 514, bahkan kita hitung, dan biayanya segede itu. Segede itu. Jadi tiap kabupaten kota dapat kebagian 38,9 miliar buat kandang ayam. Gue nggak tahu mau bikin kapasitas berapa. Dan sistemnya juga belum jelas sih, karena di situ nggak dijelasin sistemnya, apakah 20 triliun itu buat petani lokal ya, dikasih pinjaman, kemudian dikasih
subsidi terus biar peternakan ayamnya dibesarin, atau pemerintah yang bikin peternakan ayam sendiri. Jadi pemerintah bangun peternakan ayam dengan skala yang besar dan mungkin standarnya jauh lebih bagus daripada standar peternak ayam lokal. Eh, Ya bisa jadi biayanya mahal, tapi apakah semahal itu gitu kan? Cuman kalau misalkan itu terjadi, pemerintah bikin sendiri, bagaimana dengan nasib si peternak telur potong, ayam potong dan ayam petelur tadi? Gimana nasib mereka? Berarti yang sebelumnya mereka udah masuk buat MBG, akhirnya kepotong karena si pemerintah sudah punya ya peternakan sendiri. Jadi akhirnya nggak muter dong. Padahal MBG tujuan awalnya adalah selain meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, MBG kan pengennya itu perekonomian muter di berbagai sektor yang terkait dengan MBG. Tapi kalau misalkan pemerintah bikin kandang sendiri, ya kasihan petani lokal atau peternak lokal di situ. Beneran. Entah, gue skemanya nggak terlalu jelas, tapi semoga pemerintah memberikan skema yang jelas dan win-win solution. Bahwasanya petani lokal itu bakal bertahan, peternak lokal bertahan, masih bisa mampu untuk masuk MBG, dan mampu memberikan suplai yang seimbang di pasar nanti. Jadi harga daging potong dan telur ayam nggak terlalu naik. Ya banyak komenan-komenan negatif dan teman-teman bisa baca sendirilah gimana komenannya netizen di postingan dari bisnis.com tersebut, dari Instagram tersebut. Nah itu sisi positif dan negatifnya menurut teman-teman bagaimana? Ya silakan disimpulkan sendiri. Baik.